nilai kecepatan apa ya? Saya lupa. Nah, kalau mau cari nilainya aja ya berarti dicarilah panjang vektornya. Di akar dari 110. Nah, gitu. Oke ya. Oke, di sini kita lanjutkan persamaan garis di R3 jika diketahui satu titik dan satu vektor arah. Nah, di sini kalau misalnya mau mencari persamaan garis di R3 itu kita punya ya minimal kita harus punya satu titik. Jadi untuk membuat persamaan garis ya, kita punya dua kondisi lah minimal di sini ya. Kita punya satu titik dan satu vektor arah. Jadi vektor arah ini gimana cara sebutnya? Vektor yang sejajar sebenarnya. Vektor arah yang sejajar dengan garis yang akan dicari. Gitu. Nah, yang sejajar dengan garis. Nah, yang kedua, kalian minimal harus punya dua titik. Kalau apa? Kalau nggak diketahui vektor yang sejajar dengan dia, gitu. Nah, yang ketiga, bisa juga kalian punya satu titik, gitu ya. Lalu ada info lain dan info lain, dimana info lainnya ini memberikan kita petunjuk untuk bisa mencari vektor yang sejajar, gitu ya, dengan garis. Nah, menggunakan ini kita bisa ya tuliskan persamaan ya, kita bisa tulis. Oke, untuk yang ini ya, untuk yang case yang pertama, mungkin saya akan membuatkannya itu dalam case yang pertama aja ya, persamaan garis gitu ya. Untuk jika diketahui satu titik ya, yakni kita kasih nama titiknya di sini misalnya P0, X0, Y0 dan Z0, dan satu vektor yang sejajar dengan garis. Nah, kita misalkan ini di sini vektornya adalah vektor V, A, B, C. Nah, maka persamaan garisnya adalah seperti ini. X, Y, Z sama dengan X0, Y0, Z0 ditambah T dikali A, B, C. Ini tuh dari mana sih sebenarnya gitu ya? Ini tuh munculnya seperti ini. Kalau kita punya garis di R3, nah seperti ini. Ini vektor ya, garis. Nah, ini garis ya, L misalnya. Lalu kita punya nih sebuah vektor yang sejajar dengan garis ini. Anggaplah vektornya ini, vektor V. Nah, jadi si garis ini bisa kita nyatakan ke dalam vektor V. Karena arahnya udah sama, berarti kan garis ini sama dengan sekian kali dari vektor V ini, bener nggak? Ya, misalnya si V ini itu 2 satuan gitu. Ya, kita tinggal cari aja si garis ini itu sekian kalinya dari si V. Jadi kita nggak bisa bilang ini 2 juga ya. Berarti si garis L itu adalah setiap titiknya itu bisa kita nyatakan dalam, atau gini lah,
potongan dari garis ini kan kita bisa buat dia vektor juga. Nah, potongan garis ini kita bisa nyatakan dalam vektor juga, P0. Nah, maka ini titik 2 ya. P0 itu vektor ini bisa kita nyatakan sebagai sekian T kali dari V gitu. Nah, P0P ini kita bisa tuliskan ini sebagai X Z Y Z dikurang dengan X0 Y0 Z0. Jadi P nya di sini itu koordinat X Y Z yang ngeblank ya, kita nggak ubah gitu. Mana tadi? Nah, ini sama dengan T, V nya berapa? A, B, C. Nah, maka X Y Z kan bisa dicari dengan cara ini dipindah ruas kan, X0 Y0 Z0 tambah T A B C. Nah, jadilah seperti ini gitu ya, asal muasalnya. Sekarang kita jawab soalnya. Jawab soal pakai warna apa? Merah aja. Nah, di sini kita punya nih, titiknya adalah P0 nya itu min 1, 3, min 6. Kemudian V nya min 2, 0, 5. Nah, perhatikan ya, kalau titik itu dia kurungnya itu nggak siku. Kalau vektor itu harus ada sama dengannya. Kalau titik enggak ya, gitu. Nah, berarti persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya misalnya L lah. L itu adalah oke, nggak usah lah ditulis L-nya. X, Y, Z sama dengan X0. Nah, X0 nya siapa? Nah, ingat P0 kita apa tadi? Ini kan, berarti ini jadi X0, ini Y0, ini Z0. Ini A, ini B, ini C. Nah, berarti kita tinggal di substitusi aja. Min 1, 3, min 6 ditambah T min 2, 0, 5. Oke, jadi ini adalah berapa dong? Ya, ini kan dalam bentuk vektor nih. Kalau mau dijadikan ke persamaan parameter, jadi persamaan parameter garis, maka kita bisa nyatakan seperti ini. X, nah kita samakan masing-masing komponen yang seletak, sama dengan min 1 ditambah, ya, ini kan T kali min 2, berarti min 2, langsung aja ya, min 2T. Y sama dengan 3 tambah 0 kali T, ya berarti 3 aja. Nah, Z sama dengan min 6 tambah berapa? 5T. Nah, ini dia persamaan parameternya. Oke. Oke, sekarang gimana kalau case-nya itu seperti yang nomor 2 ini? Nah, ya, yang diketahui itu cuma 2 titik. Bagaimana cara mencari persamaan parameter garis? Bisa juga. Ya, yang penting di sini kan kita butuh vektor, satu vektor dan satu titik. Kalau diketahui 2 titik, kita cari vektornya. Cari vektor. Di sini saya pakai vektor arah ya. Vektor yang sejajarnya, gitu aja lah ya. Nah, ini juga vektor yang sejajar garis. Nah. Oke. Nah, ini sejajar garis. Nah, gimana cara menentukan vektor yang searah dengan garis? Ya sama. Kalau misalnya kita punya titik ini, titik misalkanlah ini titik P0, ini titik Q0, maka vektor dari ruas garis ini kita bisa cari P0 Q0 itu vektornya dengan cara mengurangkan titik ujung dikurang titik awal. Nah, jadi 4, 5, 6 dikurang 1, min 2, 3 sama dengan
berapa? 3, 7, 9. Nah, ini adalah vektor dari ruas garis. Jadi kalau misalnya kalian punya garis ya, ini nggak tahu nih panjangnya tak hingga panjangnya. Nah, ambillah. Jadi ini ada titik nih. Ini misalnya titik P0, ini titik Q0. Nah, kalian cari nih vektor ruas garis ini. Gimana caranya? Seperti tadi. Kurangkan titik akhir dikurang ke titik awal. Nah, ini vektornya kan. Nah, secara tidak langsung kan vektor ini berada pada garis L ini. Contoh lain garis L. Secara tidak langsung, ya secara jelas nyatanya dia pasti akan sejajar kan dengan garis L karena kan berimpit gitu. Nah, maka si vektor P0 Q0 ini bisa kita sebut dia sebagai vektor V. Nah, gitu. Ya, nama kita bisa simbolkan dia dengan vektor V. Nah, untuk satu titiknya gimana caranya, Bu? Ambil aja salah satu dari titik yang diketahui ini. Mau pakai P0, Q0 juga boleh. Di sini saya pakai P0 aja ya. Jadi titik yang diketahuinya di sini adalah 1,-2,3. Nah, maka persamaan garisnya gimana? Sama. Persamaan garisnya X, Y, Z sama dengan titiknya -1, -2, 3 tambah vektornya berapa tadi? Vektornya kan 3, 7, 9. Kalian bisa ditulis 3, 7, 9. Oh, jangan lupa ada T di sini ya. Nah, maka persamaan parameternya gimana cara nulisnya? Ya, satu-satuin aja. X sama dengan -1 ditambah 3T, Y sama dengan -2 ditambah 7T, Z sama dengan 3 ditambah 9T. Gitu. Nah, di sini T-nya itu adalah bilangan real ya. Jadi saya lupa sebutkan. T-nya di sini adalah bilangan real. Oke. Nah, di sini barulah nih. Kok saya sekaligus? Oh, alah. Oke. Jadi kalau ini sebenarnya kalau dari soal ini kita sampai sini aja nih. Sampai sini itu udah selesai. Ternyata di sini saya nyari persamaan garisnya langsung ya. Ya udah, berarti ini bolehlah nambah dan tentukan persamaan parameter garis yang melalui kedua titik tersebut. Nah, jadi ini dia. Oke ya. Nah, untuk latihan silakan dikerjakan yang ini, oke? Sama persis. Udah dikerjain berarti. Oke, lanjut nih soal. Oh, ada dua soal lagi ya. Kalau ada info lain gimana gitu. Nah, kalian coba perhatikan. Di sini ada persamaan simetri ya. Di sini ada persamaan simetri. Kalau persamaan simetri itu persamaan umumnya adalah X dikurang X0 per A. Jadi ini komponen komponen X dari si vektor yang sejajar tadi ya, sama dengan Y dikurang Y0 per B sama dengan Z dikurang Z0 per C gitu. Oke. Nah, gimana cara wait dulu. Nah, sekarang bagaimana cara menemukannya? Ya, sebenarnya kita tetap pada konsep kita tadi. Kita butuh satu titik, dimana titiknya di sini adalah P0, X0, Y0, Z0, dan satu vektor yang sejajar dengan garisnya. Siapa dia? V, ya. A, B, C. Nah, jadi ini nih yang wajib ada. Nah, sekarang perhatikan soal lagi. Garisnya itu memang melalui satu titik. Jadi ini udah dapat nih, ini X0, ini Y0, ini Z0. Tapi belum ada info vektor yang sejajar dengan garis itu. Yang ada adalah info lain.
dimana garisnya ini tegak lurus, misalnya ini garisnya ya. Nah, misalnya ini garis yang mau kita cari, garis L misalnya. Nah, garis ini tegak lurus dengan garis lain. Nah, misalnya garis K. Nah, oh bukan ya, di sini tegak lurusnya malah pada bidang. Ya boleh, bisa-bisa aja ya. Misalnya bidangnya seperti apa? Ya kita bisa gambarkan bidangnya seperti ini. Saya susah sekali spasialnya. Kita gambar bidang dulu bisa. Ya. Nah, ini garis yang mau kita cari. Nah, gitu. Jadi dengan bidang itu dia tegak lurus, ya, ini L-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan vektor yang sejajar dengan si L ini? Gimana caranya? Nah, otomatis kan vektor itu harus tegak lurus juga kan dengan si bidang ini, gitu. Misalnya bidang apa ya? Bidang S misalnya. Nah, gimana caranya? Jadi inilah vektor V yang kita mau misalnya. Nah, vektor V ini harus tegak lurus juga dengan bidang S. Nah, di sini ada istilah lain nih, namanya vektor normal. Apa itu vektor normal? Vektor normal adalah vektor yang tegak lurus dengan suatu bidang. Nah, vektor normal itu biasanya disimbolkan dengan N. Nah, gitu. Ini vektor normal. Oke. Nah, jadi vektor V yang mau kita cari itu sebenarnya bisa kita samakan dengan vektor normal dari suatu bidang tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menentukan vektor normal bidang? Ya gampang aja, kita punya bidangnya apa tadi? Nah, ini bidangnya X kurang 5Y tambah 2Z sama dengan 10. Nah, vektor bidang itu adalah nilainya sama dengan koefisien masing-masing persamaan bidang tersebut. Jadi kita bisa tulis vektor N itu adalah 1,5,2 seperti itu. Otomatis vektor N itu sama dengan V yang mau kita cari, ya, V yang ini. Oke. Ya udah, karena kita udah dapat V, ada titik, jadi kita bisa dapatkan persamaan simetri garis atau persamaan parameter garis pun juga bisa kalian cari ya. Nah, gimana caranya? Ya udah, X dikurang X0 berapa? 4 per A-nya berapa? 1. Ya, ini jadi A ya. A, B, C. Sama dengan Y dikurang Y0-nya 0 per B-nya min 5 sama dengan Z dikurang 6 per 2. Udah. Ini dia. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita punya carilah persamaan simetri garis yang melalui titik ini dan tegak lurus dengan jadi si garis ini itu tegak lurus dengan dua buah vektor ini dan vektor ini. Nah, itu kira-kira gimana tuh gambarnya, Bu? Kita misalnya anggap nih, kita punya garis, ini garis L. Terus garis L ini harus tegak lurus dengan dua buah vektor. Nah, anggaplah ini vektor U misalnya, vektor A misalnya. Jangan vektor A. Vektor S misalnya. Ini vektor T, vektor U aja lah. Nah,
Nah, ini S-nya misal ya, misal nih. Nah, ke sini nah, ini si S dan T, si U itu ya bisa aja nggak tegak lurus ya. Nah, U. Tapi si L ini harus tegak lurus. Jadi artinya apa? Si S dan U ini berarti dia kan sebidang ya, seletak nih. Ya iyalah. Nah, jadi artinya L tegak lurus dengan S dan L juga tegak lurus dengan si U. Nah, vektornya ini ya, vektor yang sejajar dengan apa namanya ya, yang memenuhi itu yaitu vektor ya ruas garis itulah. Kita bisa ambil ini gitu. Nah, siapa vektor ini? Vektor ini bisa kita peroleh dari hasil kali silang antara S dengan U. Nah, hasil kali silang antara S dengan U itu kan berupa vektor kan? Nah, ada ketentuannya di sini. Hasil kali silangnya itu ya, vektor hasil kali silang dari dua buah vektor selalu tegak lurus dengan kedua vektor tersebut. Jadi misalnya nih, S dikali dengan U, kan hasilnya vektor V, maka V ini pasti tegak lurus dengan S dan U gitu. Nah, kalau V itu tegak lurus dengan S dan U, otomatis apa? V itu pasti sejajar kan dengan garis L gitu. Kan kita mau cari ini, tujuan kita mau nyari vektor yang sejajar dengan L kan ceritanya. Oke. Ya udah, oke. Saya ini tadi kan udah ya, titiknya udah. Sekarang kita cari V-nya. Berarti kita kali silangkan S dikali U. Nah, gimana caranya? Kita udah belajar ya. Tulis I, J, K. 2, 1, min 3, 5, 4, min 1. Gimana caranya? Kita di sini koefisien I berarti yang tersisa 1, min 3, 4, min 1. Ini I dikurang. Di sini berarti ditutup J ya. Berarti yang tersisa 2, min 3, 5, min 1. J ditambah tutup K, berarti yang tersisa 2, 1, 5, 4 K. Ini kita cari determinannya berarti min 1 ya, dikurang min 12 berarti 11. I dikurang min 2 dikurang 15 berarti 13 J ditambah 8 dikurang 5 3K. Maka vektornya apa? 11 min 13 3. Oke, udah dapat nih V-nya. Berarti ini jadi A, ini B, ini C. Nah, persamaan garisnya apa dong? Saya tulisnya di sini aja ya. Nah, persamaan garisnya ya udah X dikurang A-nya berapa? X-nya berapa? 4 per A-nya berapa tadi? 11 sama dengan Y dikurang Y0-nya berapa? 0 per B-nya berapa? Min 13. Z dikurang 6 per C 3. Nah, ini dia persamaan simetri. Oke, dengan begitu udah selesai ya pembahasan soal bab 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.